Oke, ini sudah mulai direkam. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Untuk malam hari ini kita ketemu kembali di mata kuliah pemrograman mobile 1 ini. Oke. Eh untuk malam hari ini kita masuk ke pertemuan ke-9. Kemudian untuk UTS sudah selesai. Kemudian jam 17.30 tadi. Kemudian untuk UTS susulan sudah saya aktifkan. Bagi yang belum mengumpulkan UTS ataupun yang kemarin tidak datang untuk penatangan bahasa, bisa mengikuti UTS susulan dengan soal yang berbeda. Bisa dilihat, dicek di pertemuan ke-8. Ini sudah saya buatkan linknya, link uploadnya untuk jawaban UTS susulan, bisa kalian cek. Kemudian untuk topik malam hari ini kita akan bahas antarmuka dan struktur proyek di Android Studio. Untuk slide dan materi tugas sudah saya postkan di kampus, bisa kalian cek di pertemuan ke-9 untuk materi dan tugasnya. Oke, lanjut saja. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ketika saya sudah mempresentasikan, silakan tanyakan langsung, interrupt aja langsung ya. Oke, diawali dari outline materi. Jadi garis besar untuk pertemuan malam hari ini kita akan bahas tentang antarmuka dan struktur proyek di Android Studio. Jadi sebelum kita mulai, kita tahu mana bagian-bagian apa saja yang nanti kita harus pahami ketika kita mengcode di Android Studio untuk mobile. Oke, diawali dari satu proyek. Misalkan sudah terbuka ini untuk empty project, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, di sini merupakan antarmuka di Android Studio. Oke, nah seperti ini tampilannya. Diawali dari activity main XML. Default tuh seperti ini. Ini ada desain, ada kita code, juga kita bisa split keduanya, code dan desain. Semuanya ini antarmuka mulai dari seluruh kontrolnya di sini untuk Android, dan yang di sisi kiri dan sisi kanan ini pun ada menu-menu mulai dari yang resource manajernya, kemudian projectnya, kemudian ini struktur diagramnya. Nanti kalaupun ada semua objek yang kita masukkan nanti akan bertambah di sini. Kemudian ini ada bagian untuk bookmarknya dan juga bagian build varian. Dan sebelah kanan tentu yang diawali dari Gradle, dari yang terpasang di project kalian. Kemudian juga ada layout validation, ini merupakan tampilan nanti yang akan diterapkan misalkan di telepon, di foldable, di tablet, di desktop seperti ini. Kemudian ada juga di Page Manager. Nah, kita udah nyoba salah satunya ini, yaitu minggu sebelumnya, untuk mentes hasil dari Android Studio kita buat di lewat virtual ataupun lewat fisikal. Kemudian ada juga untuk di File Explorer, ini seperti layaknya Explorer, kita bisa melihat struktur file yang ada di handphone ataupun di sistem manager handphone kita. Kemudian juga ini ada emulator untuk device manager jika menggunakan virtual. Dan di bagian bawah ini merupakan menu informasi jika terjadinya error, prosesnya berjalan, untuk event load dan juga layout inspector. Oke, kita diawali dari yang pertama. Di sini di paling atas ada muncul menu bar. Nah, menu bar ini merupakan salah satu interface di mana yang berisi beberapa perintah yang di dalamnya mengandung perintah substring juga ataupun keterkaitan dengan perintah yang lain. Misalkan untuk yang build ada yang make project, ada yang build untuk generate, apk, clean, rebuild. Begitupun untuk run app, debug, profile. Tidak semuanya yang bakal kita gunakan, tapi yang sering kita gunakan biasanya run app. Dan
Run app sendiri ini membutuhkan satu device yang terpasang. Jika misalkan contohnya tidak ada device seperti ini, no device, Run app pun tidak bisa dijalankan dia. No target device found seperti ini. Kemudian ada di bawahnya, di bawah menu bar, yaitu berupa toolbar. Toolbar ini berupa icon-icon yang mana kita bisa didekatkan, kita bisa melihat ini iconnya apa, save all, kemudian ini make project, ini run app, dan yang sering digunakan merupakan run app, kemudian juga device yang terpasang, dan ada juga Gradle ataupun untuk menggunakan Genymotion device managernya. Kemudian di bawahnya struktur proyek, mulai yang paling kanan di dalam ini bisa kita hide. Nah, paling kanan itu berupa desain. Nah, ini terlihat tidak Android Studio yang saya share? Halo, terlihat tidak? Terlihat, Pak. Oke, kalau terlihat saya lanjutkan. Yang paling sebelah kanan ini ada untuk desain di bagian activity underscore main XML, di mana ada berupa palet. Palet ini merupakan objek yang bisa kita gunakan. Salah satunya di sini ada bisa kita lihat di sini nama atributnya. Nah, itu berupa text view. Nah, bisa juga kita masukkan plain text, password ataupun email. Contohnya untuk yang plain text ini bedanya ada garis bawah. Nah, kita bisa drag and drop taruhnya di desain kita. Nah, muncul seperti ini dari plain text. Beda seperti untuk yang text view. Kemudian bagian yang ini bagian objeknya yang disebut dengan nama palet. Paletnya sendiri merupakan ukuran yang standar. Kita bisa menambahkan bagian palet ini dengan cara mengambil dari palet yang ada di web developer untuk ditambahkan, ya, add to design. Nah, klik kanan add to design. Oke, mana tadi? Ada yang mau ditanyakan? Oh, ada izinkan. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada juga palet ini bagian untuk desainnya sendiri. Nah, default itu ada yang menggunakan blueprint, ada juga yang tidak. Bagi saya sendiri ini saya menggunakan desain aja karena blueprint sendiri ini menghemat space intinya sih. Nah, blueprint ini berupa apa namanya istilahnya backup untuk desain kita atau istilahnya klisenya seperti itu. Nah, di sini biasanya saya menggunakan untuk yang desain supaya space-nya tidak begitu banyak dipakai, menghabiskan space itu aja. Kemudian ada juga di bagiannya berupa XML, ini source code-nya berupa XML, ada bisa dilihat di code. Nah, biasanya saya sering menggunakan metode split di sini ataupun metode desain jika ingin membuat desain terlebih dahulu. Jadi diawali biasanya kita membuat desain terlebih dahulu. Kalau sudah selesai desain, baru ke dalam mode kode. Nah, biasanya kita buat mode split. Dan mode split sendiri ini, oh ya, satu hal, di bawah palet ada namanya component tree. Nah, component tree ini semua komponen objek yang kita terpasang nanti akan terlihat di sini. Misalkan ada tambahin button, nah, nanti button juga akan muncul di sini komponen tree-nya. Otomatis akan ditambahkan di code-nya button. Nah, ini contohnya button. Oke. Button. Kemudian di sini ada edit text, kemudian di sini ada plain text view, dan formnya sendiri ini menggunakan layout constraint. Nah, bedanya constraint, nanti kita juga bermain berbagai macam layout. Nah, constraint itu harus mempunyai jarak antar satu objek dan objek yang lain. Makanya kalau misalkan ini belum mempunyai jarak, contohnya ini nih, kalau kita klik selamat malam, dari atas
bawah, kiri, kanan yang mempunyai batas. Nah, di desain itu seperti ini, constraint widget namanya. Nah, kemudian ini akan muncul error. Nah, contohnya bisa dilihat di command tree. Di sini belum punya constraint, ini masih ada tanda merah. Sedangkan tanda kuning, warning ini nggak masalah. Yang penting tanda merahnya tidak ada. Nah, ini kita bisa menambahkan constraint di sini. Kalau salah satunya kita klik plus. Nah, otomatis nanti command tree-nya juga akan hilang errornya. Ini juga sama. Ini default diatur sama Android Studio. Nah, tapi dari kita sendiri kita bisa menentukan mau sekian, mau segini, silahkan. Nah, di sini sudah selesai. Kalau kita cek code-nya split, nah ini masih ada. Ini ternyata target size too small. Kita bisa lihat. Kita dapat sini target size-nya. Oh, 48. Oke, selesai. Seperti itu. Jadi kalau constraint itu harus dibuat batas-batasnya, bedanya seperti itu. Tapi nanti kita buat yang paling simpel, kita rubah nanti layoutnya. Ini bagian HTML-nya. Kemudian sudah tidak ada error lagi. Kemudian apa namanya? Oke, lanjut. Ada namanya command tree. Nah, command tree tadi yang ini, semua objek yang kita pasang nanti akan juga muncul di sini. Kemudian juga ada namanya atribut. Nah, atribut ini berupa properti dari objek. Setiap ada objek yang ada di desain, nah dia mempunyai bagian atribut sendiri masing-masing. Nah, kita bisa setting salah satu tadi layout, kemudian juga warna ataupun namanya. Kemudian ya, salah satunya warna.
visibility-nya bisa terlihat atau tidak, enable atau disable, terserah, visible atau invisible. Kemudian yang jelas ini atribut semuanya. Kemudian ada namanya di bagian bawah, yaitu berupa status bar. Yang sebelah kiri ini akan menampilkan proses semua Android Studio yang dilakukan, mulai dari yang sini ada error app, no target tadi yang terakhir, kemudian ada version control, kemudian yang to do, ini yang akan kita lakukan tadi, yang terakhir yang saya lakukan yaitu data extraction rule-nya. Kemudian problem yang tadi contohnya aku belum dibuatkan constraint-nya. Kemudian ada juga yang terminal, ini nanti kalau masuk ke device. Kemudian juga logget, app inspection juga sama kalau terhubung dengan device manager. Dan ini ada Android profiler. Ini jarang digunakan, tapi yang sering digunakan yaitu berupa problem kalau misalkan ada masalah. Begitupun untuk yang event log. Nah, yang terakhir tadi diamond, ini ketika sudah selesai maka ini bisa digunakan Android Studio-nya. Terakhir ini error running app, no target device mode. Nah, tadi yang pernah saya coba. Kemudian ini juga jarang digunakan, yang saya gunakan biasanya event log. Oke. Kemudian status bar. Nah, yang paling penting di antara itu semua ada yang sama, ya, ada yang paling penting yaitu berupa struktur project di sini. Bagian yang sisi paling kiri. Nah, kalau misalkan kita menggunakan Java, biasanya ada struktur projectnya terdiri dari dua, yaitu berupa folder app dan juga ada folder Gradle-nya. Nah, di folder app sendiri ini merupakan suatu project yang dibuat dengan menggunakan bahasa Java. Kemudian ini ada backup-nya Java generate. Kemudian ini ada resource. Nah, resource-nya sendiri berupa desainnya, kemudian juga gambar ikonnya, kemudian bagian properti yang nanti akan ditampilkan. Salah satunya contohnya ini judulnya. Kemudian ada yang resource generate untuk backupnya. Dan folder yang kedua merupakan Gradle script, jadi bawaan dari Android Studio untuk sistem SDK yang develop untuk mobile tersebut. Oke, diawali dari yang manifest. Oke, nah di manifest sendiri ini iya, titip nasi goreng aja udah. Bang, uangnya nih. Oke, saya lanjutkan. Nah, di manifest ini merupakan satu kesatuan di mana dua file berupa mainActivity.jar.java untuk code-nya. Ini akan dibundle dengan resource-nya berupa layout XML. Nah, ini nanti akan disatukan di dalam satu file namanya Android manifest.xml. Jadi di sini sendiri merupakan dari label judulnya, kemudian ada ikonnya, kemudian juga ada data extraction-nya, mau dibuat ikonnya apa saja, gambarnya apa saja, warnanya apa saja, seperti itu. Dan yang akan jalan pertama itu dari berupa main activity, karena nanti kalau kita mendevelop banyak banyak frame atau banyak desain, banyak layout, ini juga akan bertambah main activity-nya.
Nah, di sini nanti akan dipilih untuk pertama kali akan hidup main activity bagian mana. Nah, ini di sini hanya satu nih activity-nya, berarti ini. Nah, kalau kita ingin buat lagi, salah satunya misalkan layout, klik kanan, activity, empty activity. Misalkan saya buat main activity 2 namanya atau apa, terserah, ini default aja, finish. Maka dia akan membuat juga layout dan activity-nya. Nah, salah satunya ini yang kedua yang masih kosongan, masih empty project. Nah, seperti ini masih kosongan. Kemudian dia juga akan membuat main activity 2.java. Nah, di Android manifest ini nanti akan dicek main activity 2 nya ternyata di bagian yang kedua, tapi dia yang akan jalan ini exportnya true, berarti akan jalan itu bagian sini yang activity biasa. Sedangkan main activity 2 ini bagiannya false, ini berupa menu lain, dimana ketika aplikasi itu dijalankan, menu ini akan dijalankan terlebih dahulu. Mungkin nanti ada button di sini, nanti akan memunculkan menu yang lain, salah satunya menu ini. Jadi di sini struktur semua file Java yang akan digabungkan dengan layoutnya nanti akan dirancangkan. Nah, seperti apa? Di sini skenario nya utamanya di Android manifest.xml. Sebentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Kemudian, nah, salah satu yang utama di sini ada namanya user permission juga. Nah, user permission juga di sini nanti kalau misalkan ada aplikasi kita butuh data internet, data paket, kemudian kita ingin mengakses kamera, mengakses semua hardware yang ada di handphone, misalkan ada NFC-nya atau ada mengakses suaranya untuk merekam. Nah, ini ada namanya user permission di sini. Nah, user permission itu nanti ini lagi dibuat berikutnya. User permission ini nanti kita define di sini. Nah, pertemuan besok nanti kita coba untuk membuat satu button untuk mengakses browser, ke pengakses kamera. Nanti kita buat untuk user permissionnya di Android manifest. Kemudian ada yang kedua Java. Nah, Java itu yang tadi saya buat, misalkan ini yang pertamanya, kemudian ini yang keduanya, ini masih sama default bawaannya, dimana importnya hanya activity sama OS-nya di bundle. Nah, nanti kita bisa juga membuat import-import yang lain, misalkan ingin buat scan barcode. Nah, kita bisa membuat importnya. Ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Ini ngambil berupa DLL atau API dari web developer Android-nya. Misalkan ingin mengakses posisi kita, lokasinya di mana, nah kita buat Android, nanti location Gmap seperti itu. Dari sini pun nanti kita bisa menambahkan source code dalam bentuk bahasa Java untuk mengcoding, misalkan button diklik, kemudian kita tahu akses posisi kita di mana, nanti dijalankan API-nya. Nah, ini juga akan berhubungan di sini, misalkan tiap button yang ada di sini, misalkan klik button, nanti button ini ngapain nih? Nah, di code-nya button di sini namanya ID-nya berupa ID text person name. Nah, namanya. Nah, button. Oh, bukan, buttonnya itu namanya button ID-nya. Nah, ini bisa kita pakai nama ID ini atau kita cek juga di desain bagian atas namanya button. Nah, bisa kita rubah button 1, 2, 3 atau button start atau button open. Nah, nanti yang ngikutin dari code-nya, nanti yang kita pakai itu ID-nya, ID dari objeknya. Nah, kita bisa menambahkan nanti di activity-nya, misalkan button show menu show menu activity, main activity yang kedua, dan seperti itu. Kemudian yang ketiga ini ada namanya resource atau res. Nah, sebelum masuk ke situ, ini juga kenapa ada 3. Nah, contohnya yang di sini ini bipolar Java ini berupa default bawaan ensemble instrumen, misalkan
ada misalkan ada buat aplikasi untuk merekam, mengedit gambar segala macam. Nah ini ada tambahan untuk menggunakan instrumen-instrumen di luar dari aplikasi yang kita buat, ataupun kita mau migrasi dengan aplikasi yang lain, bisa menggunakan di bagian resource yang sample unit ini. Reason is correct. Misalkan untuk ada tambahan API atau ada aplikasi yang dari luar itu open source, dan kita bisa menambahkan, ataupun dari GitHub juga bisa menambahkan di sini. Jadi biar digabung, dikombinasikan dengan aplikasi kita yang kita buat. Jadi kita buat itu bukan dari awal atau dari scratch, dari kosong. Kita bisa membuat dari yang sudah ada jalan, kita bisa modif sedikit atau kita modif dirubah tampilannya seperti itu. Dan selain dari folder Java, ada juga yang folder backup-nya. Ini berupa folder untuk generate otomatis. Ini untuk version yang kita buat untuk projectnya dari studio, mulai dari version name, version code, kemudian application ID, debug namanya. Ini biasa default dari Android Studio. Kemudian folder berikutnya ada namanya resource. Nah, resource ini ada resource seperti biasa, ada juga yang resource ini masih kosongan backup-nya, tergantung kalau misalkan kita isi nanti dia akan bertambah. Nah, misalkan resource sendiri ini ada terdiri dari 5 folder. Ada mulai dari able, ada yang dari layout, ada yang map, ada yang value, ada yang XML. Oke, kita awali dari yang pertama, yaitu drawable. Nah, drawable ini biasa dipakai untuk menambahkan icon, gambar, bisa formatnya JPG, bisa PNG, BMP. Nah, ini default bawaannya dia IC Launcher. Ini ada 2, backgroundnya berupa IC Launcher background XML, ada juga yang foreground, yaitu di depannya. Otomatis ketika kita buat atau kita masukkan gambar, dia akan membuat source code XML-nya. Nah, salah satunya misalkan kita ingin menambahkan, kita klik new, atau kita bisa menambahkan langsung. Misalkan ini filenya di mana nih. Nah, kita bisa lewat dari open in Explorer. Nah, ini Explorer di sini labelnya. Nah, ini kita bisa double klik di sini. Nah, kita bisa menambahkan di sini, misalkan ada gambar apa. Nah, saya cari dulu, misalkan gambarnya itu ada di gambar mana ya. Oke, QR code nih, PNG nih, formatnya ini. Oke, saya copy, kemudian balik lagi ke folder alamat tadi, drawable ini, paste. Nah, ini sudah ada PNG di sini. Nah, kita otomatis di sini juga nanti akan mengecek, nanti ada PNG. Nah, seperti ini. Kalau kita double klik, nanti akan muncul seperti ini PNG-nya. Oke, ini karena formatnya PNG, ini kita bisa kelihatan dari bukan formatnya XML. Tapi kalau misalkan ingin bawaannya, kita bisa juga cari di sini file new, kemudian sini ada namanya vector asset ataupun image asset. Salah satu misalkan kita buat untuk yang image asset. Nah, mau yang mana terserah, kita pilih. Di sini namanya untuk yang background, ada juga yang untuk yang background layernya, ada yang untuk optionnya. Ini icon tabnya, kita bisa cari untuk yang legacy atau private-nya, bisa pilih sendiri sesuai kalian. Kemudian juga ini banyak iconnya, misalkan gambar orang lah. Oke, nah dipilih ini, next, finish. Nanti dia akan menambahkan di bagian
Oh, namanya sama, AC launcher juga. Ini namanya AC launcher. AC launchernya ini sudah berubah. Yang tadinya gambarnya bulat, ini untuk yang backgroundnya warna hijau. Nah, ini AC launcher backgroundnya sudah berubah menjadi orang yang lari. Enggak. Coba cek AC launcher background. Itu aset coba ya. Berubah ya. Oke, misalkan ambil yang gambar orang boy. Nah, ini ambil ya, vector asset. Vector assetnya ini nambah, ada vector asset berupa boy namanya. Nah, ini otomatis membuat vektornya. Dan ini bisa kita pakai namanya di sini untuk source code di codingan aplikasi kita. Kemudian ini otomatis juga akan bertambah di sini. Salah satunya ini boy. Kemudian ini yang drawable. Kemudian juga ada yang layout. Nah, layout ini tadi sudah kita bahas, dimana merupakan desainnya, dan kita bisa menambahkan juga desain-desain yang lain untuk menunjukkan menu-menu yang lain. Kemudian dia masing-masing mempunyai code XML. Kemudian kita bisa juga men-split dari masing-masing layout seperti itu. Dan ini bisa satu kesatuan, misalkan untuk judulnya TI 22C8, ini juga sama, TI 22C8 judulnya. Ini kelas 22C8 bukan? TI 22C8 ya, betul. Seperti itu. Kemudian ada mipmap. Nah, mipmap ini sama seperti drawable. Ini juga kita bisa menambahkan icon, gambar. Kemudian contohnya ini berupa formatnya PNG. AC launchernya tadi yang saya tambahkan orang lari. Ini nggak muncul di sini, tapi munculnya di mipmap. Karena formatnya berupa PNG. Kemudian AC launchernya ini XML, ada yang round. Misalkan kita ingin menambahkan misalkan dari vektor asset, image asset dari gambarnya, misalkan tanda komputer desktop Mac misalkan. Kemudian oke, next. Nah, namanya nanti akan terisi di mipmap. Dan ini ada namanya mipmap, AC launchernya akan terisi di sini, finish. Nanti akan nambah di sini juga mipmapnya. Nah, biasanya berupa mipmap itu image atau gambar. Nah, salah satunya kalau kita buka, nah ada kan, seperti itu. Hilang lagi. Oke, ada yang masuk, bentar. Lanjutkan lagi value. Nah, value ini terdiri dari dua, ada yang namanya color, ada yang namanya string, dan tema. Tema sebenarnya masuk juga di sini di manifest. Nah, temanya menggunakan tema apa? Seharusnya ini pertemuan underscore 6 temanya. Nah, di sini juga bisa menggunakan temanya.
ada yang versi light terang, ada yang versi gelap naik. Nah ini namanya pertemuan 6. Dia terhubung di sini dengan manifest. Nah kalau kita edit misalkan pertemuan 9 ya ini juga akan mengikuti pertemuan 9. Kemudian ini color, warna yang tersedia yang bisa kita rubah, yang bisa kita tambahkan untuk di tampilan. Nah satunya ini tampilannya default, desainnya menggunakan gambar warnanya seperti ini. Oke. Nah ini ada warna putih, hitam, ungu, kemudian ada yang warna biru. Nah ini pun mengakomodir dari sini semua, ada putih, hitam, biru, ungu. Begitupun untuk judulnya. Nah di judulnya misalkan C8 yang berubah menjadi strip 4. Nah, ini akan berubah juga nantinya menjadi strip 4. Ini lagi loading. Nah ini udah berubah C8 strip 4. Ini juga berubah C8 strip 4. Nah kita bisa merubah judulnya lewat dari sini, stringnya. Kemudian juga untuk yang temanya mau kita rubah seperti apa. Kemudian ada juga yang terakhir itu berupa XML, ini berupa backup rule. Nah misalkan rule-nya mau dibuatkan hanya untuk Android Studio, untuk yang Android ataupun untuk yang bisa convert ke Macintosh, macOS, ataupun bisa untuk migrasi atau untuk kombinasi merge dengan aplikasi yang lain atau menggunakan API. Nah, seperti itu. Oke. Ini untuk yang value dan juga ini untuk yang temanya biasanya berupa gambar warna. Oke, ini selesai, ini rangkuman. Jadi malam hari ini kita bahas interface, struktur, layout yang ada di Android Studio. Besok baru kita mulai yang jelas, karena harus tahu misalkan mau kita dipakai di mana. Contohnya seperti ini nih untuk yang resource manager. Ini juga bisa kita ngambil tambahkan lewat dari show in resource manager. Ini bisa kita tambahkan di sini. Media asset, vector asset sama seperti tadi, atau lewat file drivernya seperti ngambil dari yang lain atau seperti yang dia ada di Explorer seperti tadi. Nanti akan bertambah di sini. Nah ini strukturnya. Kalau kita edit project, ini akan nambah library-nya. Android ini akan buat menjadi jar. Kemudian resource-nya loading, nah muncul animenya. Banyak ini strukturnya. Menggunakan API 34 extension level 7 platform. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, ini rangkumannya. Dan ini ada tugas latihan buat resume atau rangkuman dari pertemuan 9 ini. Dan yang kedua buat penjelasan tentang Gradle script. Gradle script itu yang paling bawah di sini. Gradle script dari ada build Gradle projectnya, kemudian build Gradle untuk pertemuannya, modul, kemudian ada wrappernya, kemudian ada rulesnya, ada propertinya, ada settingan, dan ada juga untuk local property. Ini fungsinya buat apa aja, dijelaskan, kemudian kegunaannya di mana, seperti itu. Oke, kalau ada mau ditanyakan silakan. Di luar jam kuliah
Kalau ada yang mau ditanyakan bisa WA ataupun email saya. Sudah tertera di slide. Finish. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Rekaman juga sudah jalan sampai 40 menit. Masuk lagi. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak, sudah cukup jelas. Oke. Kalau misalkan tidak ada, saya ingatkan kembali kalau bagi yang belum ikut UTS sudah dibuka untuk UTS susulannya. Kemudian juga untuk tugasnya sudah mulai dicicil bagi yang belum, karena nanti paling lambat sebelum UAS. UAS itu perkiraan nanti awal tahun baru bulan Januari, mungkin sekitar tanggal 7 kurang lebih ya kalau nggak salah. Kemudian udah itu aja, nanti kita ketemu minggu depan di kampus, kita buat contohnya untuk macam-macam layout. Saya stop sharing, ini juga saya stop.